Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari insyaallah selalu diberikan arahan oleh Allah melalui para rasulnya, melalui para ulama, dan melalui Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemegang risalah yang telah Allah berikan tugas untuknya sebagai syahidan, saksi, wa mubasyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan kita umatnya, dan beliau pula senantiasa memberikan peringatan, ancaman, dan siksaan bagi umatnya yang melanggar hukum-hukum Allah. Tujuannya agar menjadi pelajaran dan tidak diulangi, baik bagi pelaku dan orang-orang yang mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Hadirin, para penonton, para pemirsa sekalian, saudara-saudara kami seiman, akhir-akhir ini kita sering melihat umat Islam khususnya melakukan perbuatan-perbuatan keji, baik itu pembunuhan, bahkan yang sering terjadi di akhir-akhir ini adalah perzinahan. Zina dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Az-zina haramun wa fahisyatun azimatun. Zina merupakan perbuatan yang sangat keji, wa huwa minal kabairil idham, dan salah satu perbuatan dosa besar. Bahkan dalam hadis sahih yang sering kita temukan dan di kalangan para santri di pondok pesantren pasti banyak yang hafal, bahwa pelaku zina, khususnya zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, itu dihalalkan darahnya. Namun harus memenuhi banyak syarat, diantaranya bukti dan 4 saksi. Tujuannya apa? Agar umat Islam terhindar dari hal-hal yang keji itu. Banyak hukuman-hukuman yang harus diterima oleh pelaku zina yang akan kami jelaskan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di antaranya pelaku zina itu dirajam. Rajam itu adalah dilempari dengan batu yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tidak terlalu besar agar tidak cepat mati dan siksaan itu terasa, dan tidak terlalu kecil agar tidak terlalu lama meninggalnya orang yang melakukan zina muhsan. Dalam kitab yang sama, kitab karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ini merupakan kitab muktabarah yang diterima
pendapatnya khususnya di kalangan pesantren Indonesia dan di dunia pada umumnya bahwa adatul haddih, alat melaksanakan had hukuman pasti bagi pezina adalah yuqamu haddur rajmi bid-darbi bil madaritin al mutahajjirah ay bimil il kafi wabil hajarah al mu'tadilah, dilempari dengan batu yang sedang, tidak terlalu besar, wala bi sokhoratin, bukan dengan banyak batu sekaligus, taktadi alaihi bisuratin, yang cepat mati, atau dengan batu kecil yang nanti terlalu lama matinya. Ini sebelum saya jelaskan, saya sampaikan dulu tentang hukuman bagi pelaku zina. Dan kemudian tentunya kita perlu edukasi, pembelajaran, pendampingan kepada masyarakat. Yang mungkin hal ini bisa menjadi bahan untuk meminimalisir terjadinya perzinahan yang sudah sering terjadi di akhir dasawarsa ini. Baru kemarin viral di Madura seorang suami yang membunuh istrinya, menyobek kemaluannya karena sudah tertutup mata batinnya, dan si pelaku zina dari pihak laki-laki juga dibunuh. Apakah seperti itu hukumannya dan mengapa hal itu terjadi? Saya tidak begitu menyalahkan yang si pembunuh, karena naudzubillah, bagaimana kita bayangkan sebagai suami yang istrinya kita cintai, kita sayangi, kita rawat, kita beri nafkah, dirusak kehormatannya oleh orang lain. Saya tidak bisa membayangkan dan saya tidak mau mengomentari mereka-mereka yang telah melakukan zina dan mereka yang telah membunuh orang-orang yang melakukan zina. Dalam Al-Quran disebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina baik laki-laki dan perempuan, maka dijilidlah, dicambuk masing-masing dari mereka mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Hal ini apabila zina dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Lanjutan ayat ini yang mungkin menegur kita semua yang sok moderat, yang sok mengaku menjaga hak asasi manusia, namun Al-Quran lebih paham, Allah lebih paham apa yang dibutuhkan dan apa yang harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Lanjutan ayat ini yang sangat menarik, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah rasa belas kasih kita kepada pelaku zina membuat kita tidak ingin menerapkan hukum ini. Dalam banyak tafsir disebutkan, diantaranya tafsir At-Tabari, saya bacakan terjemahannya karena tadi siang saya sudah menterjemah tafsir-tafsir untuk menyampaikan apa yang membuat saya ingin memberikan sumbangan edukasi ilmu atau ingin mengingatkan kembali bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang hukum ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kita fokus pada wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah rasa iba, rasa belas kasih kita sehingga tidak melaksanakan hukum-hukum Allah ini.
Coba kita bayangkan, kita mengorbankan satu atau dua saudara kita yang Islam dengan cara diranjam, dilempari batu sampai mati, agar orang lain itu merasa takut untuk melakukannya. Dan yang kedua, kita bayangkan apabila pelaku zina itu hanya dikurung atau dipenjarakan, kemudian keluar lagi, maka orang lain yang syahwatnya tinggi dan dia tidak tahu agama, cara merealisasikan syahwat itu, tentunya zina ini dianggap konsumsi yang dianggap enak dan tidak berefek hukuman yang berat. Dan persepsi seperti ini akan menimbulkan pezina-pezina baru di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, banyak ulama, banyak sahabat yang menganjurkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, khususnya surah An-Nur. Karena surah ini adalah surah yang spesial membahas tentang hukuman perzinahan, bagaimana kita menghindari perzinahan, bagaimana kita dianjurkan berpuasa apabila syahwat kita tinggi, bagaimana kita diperintah untuk menikah satu, atau kalau tidak puas dua, dan lain sebagainya. Surah An-Nur terdiri dari 5.680 huruf, sebagaimana diterangkan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Terdiri dari 1.316 kalimat dan terdiri dari 64 ayat, dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah, yaitu surah-surah yang turun di sebelum hijrah. Ini pembahasannya dalam Ulumul Quran. Surah ini yang saya suguhkan kepada saudara-saudara saya atau pada para asatid atau para kiai untuk akhir ini diviralkan, dibacakan, diadakan edukasi-edukasi ke masyarakat untuk mempelajari surah ini. Dinamai An-Nur yang berarti cahaya, yaitu diambil dari kata An-Nur, ayat yang terdapat pada ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah Subhanahu wa taala pemberi petunjuk pada penduduk di langit dan bumi dengan ayat-ayat dan jelas, dan tidak ada yang dapat memberi petunjuk selainnya. Dengan cahayanya makhluk akan terarah, dengan cahayanya mereka akan selamat dari kesesatan dan hal-hal yang tercela lainnya, diantaranya zina. Bahkan Sayyidina Umar pernah berkata, Alimu nisa'akum suratan nur, ajarilah perempuan-perempuan kalian surah An-Nur. Aisyah juga berkata, La tanzilun nisa al-ghurafah wa alimuhunna suratan nur wal ghazlah. Aisyah berkata radhiyallahu anha, janganlah biarkan perempuan-perempuan di masyarakatmu itu diam saja, tidak mempelajari agama, hanya keinginannya wisata, berfoya-foya. Jangan biarkan seperti itu. Ini perkataan Sayyidah Aisyah. Wa alimuhunna suratan nur, ajaklah mereka untuk mempelajari surah An-Nur. Tentu di zaman sekarang banyak perempuan yang menganggap dirinya sibuk sehingga tidak mungkin untuk mempelajari tafsir. Oleh karena itu kami memberikan tawaran, pengalaman
saudara-saudara perempuan saya, mereka saya arahkan untuk sesekali, minimal 1 minggu sekali bersowan kepada ulama atau melihat ulama, atau kalau sekarang melihat tayangan-tayangan video-video ceramah-ceramah keagamaan ulama. Itu salah satu caranya. Dan yang kedua, hendaklah ajak mereka para perempuan duduk bersama dengan para ulama, duduk bersama dengan para asatid, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu cara terakhir kalau kita tidak mau menyempatkan diri mempelajari surah An-Nur. Sekarang masuk pada tahapan poin pembahasan inti kita, yaitu zina, yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Zina adalah hubungan seksual. Dalam Islam, zina diartikan dengan hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan yang sah atau subhah seksual. Nanti ada penjelasan apa yang dimaksud subhah seksual. Zina juga dinamakan fahisyah, artinya perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, fahisyah. Ini Allah yang berfirman. Kalau zina itu dianggap keji oleh Allah, pelakunya pastinya adalah orang-orang yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan sampai mata kita buta karena hawa nafsu atau kesenangan sesaat sehingga melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ini tahapan pertama ya. Saya dengan tim multimedia, tim kameramen itu berasumsi video ini hanyalah 30 menit. Ternyata setelah saya pelajari bahwa edukasi agar meminimalisir perbuatan zina ini sangat panjang pembahasannya, sangat lebar pembahasannya, mungkin karena perbuatan ini sangat penting untuk dibahas agar masyarakat, saudara-saudara kita bisa menghindari perbuatan keji itu. Surah An-Nur ini, surah yang menjelaskan tentang perzinaan, dibuka dengan penegasan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran wajib diamalkan dan dijadikan pelajaran dalam hidup. Dalam surah pertama, surah An-Nur, itu disebutkan suratun anzalnaha wa faradnaha. Saya bukakan surah An-Nur ayat pertama. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tadzakarun. Surah An-Nur ini surah yang kami turunkan dan kami wajibkan di dalamnya, dan kami turunkan di dalam surah An-Nur ini ayatin bayinat, ayat-ayat yang jelas. Tujuannya apa? Ini saking sayangnya Allah, la'allakum tadzakarun, agar kamu selalu mengingatnya. Penyakit manusia adalah lupa, makanya manusia itu dinamakan manusia. Kalau dalam arti bahasa Arab, manusia itu yang dilupakan. Makanya manusia itu perlu selalu diingatkan. Meskipun hukum zina ini sudah jelas, tapi perlu diperdengarkan. Terus diperdengarkan agar masuk ke dalam hati masyarakat. Kemudian surah An-Nur ini pada ayat kedua, dijelaskan hukum yang berkaitan dengan hukum zina atau perselingkuhan. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah.
pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah, dijilid, dicambuk masing-masing mereka, kulit mereka dengan cambuk 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, mencegah kamu untuk melaksanakan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kesempurnaan keimanan seseorang, kesempurnaan keimanan negara itu apabila ada usaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Sekarang kita fokus pada makna fajlidu, jilid. Dalam banyak tafsir dijelaskan bahwa jilid itu adalah memukul kulit, karena jildun itu adalah bermakna kulit. Oleh karena itu ketika kita mencambuk pelaku zina yang bukan zina muhsan, maka pakaiannya ini kalau dalam bahasa ini dilepas atau minimal memakai pakaian yang sangat tipis sehingga cambukan itu sangat terasa sakitnya bagi pelaku zina. Tidak boleh pakai jaket. Memukul kulit kepala dan kulit perut. Makna ayat ini adalah bahwa pezina laki-laki dan perempuan merdeka, berakal, perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan atau ghairu muhsan, masing-masing dari mereka dicambuk 100 kali. Allah berfirman, fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat. Ini ayat bagi orang-orang budak. Ini dulu ada budak. Kalau sekarang tidak ada budak maka cambukannya 100. Sekarang had zina. Sifat had zina, hukuman zina, apakah bisa dimaafkan, ditoleransi, saling memaafkan antara pezina dan keluarganya, kemudian dibiarkan? Had zina, had kami awali dengan makna had itu sendiri. Had adalah mencegah. Di Arab satpam itu dinamakan haddad karena mencegah atau membatasi orang yang mau masuk ke dalam ruangan. Siksaan had atau hudud, kenapa diterapkan bagi para pezina? Untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, tilka hududullah fala taqrabuha. Zina itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan dekati. Perempuan dan laki-laki tidak boleh berduaan dalam satu ruangan. Perempuan dan laki-laki tidak boleh teleponan dengan suara-suara lembut. Perempuan dan laki-laki tidak boleh saling memainkan mata. Perempuan dan laki-laki harus menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan pada perzinahan. Di antaranya adalah saling memandang, saling menatap mata. Maka dalam surah An-Nur di ayat yang lain, kullil mu'minat yaududnah min absorihinna. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada perempuan-perempuan, kullil mu'minin, sampaikan juga kepada orang laki-laki yang beriman, yaududnah min absorihinna, jaga pandangannya. Jangan menikmati perempuan yang bukan mahramnya dengan mata kalian. Si perempuan juga jaga pandangannya, jangan menikmati ketampanan yang bukan mahramnya. Kalau memang sudah tidak kuat, umur berapapun, maka dia wajib untuk menikah. Ini sudah level menghindari maksiat. Sudah tidak ada kaitannya dengan batasan menikah di usia dini. Pertimbangannya daripada berzina, mending menikah di usia muda. Kemudian, had zina. Ini dalam kitab fikih Islami, di kitab yang sama,
had zina murni hak Allah dan hak untuk masyarakat umum, tidak dapat digantikan dengan hukuman lainnya. Pelakunya tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diganti dengan perdamaian, dan pelakunya tidak bisa dilepas dari hukum jilid atau rajam setelah terbukti melakukan zina, karena ini sudah hak Allah, bukan hak perorangan, hak hukum perorangan yang bisa dinego. Kalau dinego, semisal pihak kepolisian dinego, dibayar dan lain sebagainya, maka yang berdosa semua pihak, baik yang membayar ataupun yang menerima bayaran. Ya Allah, ini memang sangat sulit, tapi semoga ini memberikan kesadaran kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai hak otoritas untuk menerapkan ini. Yang kedua, hak zina bersifat tadakhul. Tadakhul maksudnya apabila ada seseorang berkali-kali melakukan zina, kemudian dia terakhir kali diketahui, maka siksaan itu 1 kali tetap. Artinya tetap dicambuk 100 kali, atau kalau zina muhson, dilempari batu yang sedang, tidak terlalu besar, tidak kecil, dan disaksikan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Kalau menyiksa pelaku zina, khususnya zina muhson, itu ajaklah orang-orang mukmin untuk melakukannya, agar yang melihat itu merasa takut. Saya tidak ingin melakukannya, khawatir saya diperlakukan, disiksa seperti mereka. Apakah Islam tidak berbelas kasih dengan cara itu? Tentunya Islam sangat menjaga orang banyak, bukan hanya 1 orang. Kalau kita menyembunyikan siksaannya, tentunya pezina-pezina baru akan timbul. Tapi kalau dipersaksikan, itu bisa menyelamatkan banyak orang. Itulah pertemuan pertama tafsir surah An-Nur, edukasi agar meminimalisir perzinaan, khususnya di negara kita yang tercinta Indonesia. Semoga bermanfaat, dan tonton terus, saksikan terus edukasi ini. Dan pesan saya yang terakhir, sering-seringlah datang ke tempat-tempat keagamaan, sering-seringlah sowan kepada para ulama. Jangan sampai ada benci kepada orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan ilmu agama, karena hal itu bisa mendatangkan petaka. Negara akan menjadi negara baldatun thayyibatun apabila masyarakatnya sangat cinta kepada ulama, orang-orang soleh, dan meluangkan waktu untuk mengisi nutrisi hati yang kurang keagamaan. Jangan hanya ingin mengisi perut agar kenyang, hati kita juga lapar, harus diisi dengan tausiah-tausiah keagamaan, kalam-kalam hikmah, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Akhiran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.